jenis file, dan cara konversi, panduan lengkap. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang jenis file yang paling banyak digunakan dan cara mengonversinya. Siap-siap ya, karena akan ada sedikit candaan di sini. Pernah nggak sih, kalian lagi buru-buru mau ngirim tugas, tapi format filenya nggak sesuai, atau lagi asik download film, kok ekstensinya aneh, nggak bisa dibuka. Nah, di video ini kita akan bahas semua itu. Mulai dari jenis-jenis file yang sering kita temui sehari-hari, sampai cara mudah untuk mengonversinya. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari jenis file yang paling sering kita temui di dunia kerja, yaitu file perkantoran. Ada banyak banget jenisnya, mulai dari dokumen teks, spreadsheet, sampai presentasi. Nah, yang paling umum itu ada DOCX, PDF, dan TXT untuk dokumen teks. DOCX ini kayaknya udah jadi sahabat karib para mahasiswa dan pekerja kantoran ya. Buat bikin skripsi, proposal, laporan, semuanya pakai DOCX. Kalau PDF biasanya dipakai buat dokumen resmi gitu. Soalnya formatnya nggak gampang diutak-atik. Nah, kalau TXT ini, dia lebih sederhana lagi, nggak ada format-formatan khusus. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang 3 serangkai dokumen teks DOCX, PDF, dan TXT. DOCX ini kayak jagoan serba bisa deh. Mau bikin dokumen yang rapi, terstruktur, lengkap dengan gambar dan tabel, gampang banget. Kalau PDF, dia lebih kayak jagoan yang menjaga tata letak dokumen. Jadi kalau kalian kirim dokumen PDF, dijamin formatnya nggak akan berantakan deh. Nah, kalau TXT, dia ini kayak jagoan yang simple dan to the point. Biasanya dipakai buat nyatet hal-hal penting, atau bikin file konfigurasi. Lanjut ke jenis file selanjutnya, yaitu spreadsheet. Spreadsheet ini biasanya dipakai buat ngolah data, bikin tabel, sampai ngitung-ngitung rumus. Nah, format yang paling populer itu XLSX dan CSV. XLSX ini kayaknya udah jadi andalan para akuntan, analis data, dan mahasiswa yang lagi ngerjain tugas statistik. Fiturnya lengkap banget deh. Kalau CSV, dia lebih simple dan ringan, cocok buat tukar-menukar data antar aplikasi. Chapter 4 Presentasi, PPTX atau PDF. Sekarang kita bahas tentang presentasi. Yuk, kalau dulu kita pakai OP, sekarang udah canggih, pakai PPTX. Format ini memungkinkan kita membuat presentasi yang menarik dengan gambar, animasi, dan video. Tapi, kalau kalian mau kirim presentasi, dan nggak mau ada yang ngedit, mending dikonversi ke PDF aja. Jadi presentasinya tetap rapi dan nggak berubah format. Chapter 5, File Musik, dari MP3 hingga FLAC. Nah, sekarang kita masuk ke dunia hiburan, yaitu file musik. Ada banyak banget format file musik, mulai dari MP3 yang paling populer, WAV yang ukurannya gede banget, sampai FLAC yang kualitasnya juara. Pilihan format ini tergantung kebutuhan kalian sih. Kalau cuma buat dengerin musik di HP, MP3 udah cukup. Tapi, kalau kalian audiophile sejati, FLAC adalah pilihan terbaik. Chapter 6 File Video, MP4, AVI, MOVI, dan lainnya. Selain musik, ada juga file video. Sama kayak file musik, format file video juga beragam, mulai dari MP4 yang paling umum, AVI yang udah ada sejak zaman dinosaurus, sampai MOV yang biasanya dipakai di produk Apple. Pemilihan format video ini biasanya tergantung dari perangkat yang kalian gunakan dan kualitas video yang diinginkan. Nah, kalau ini sih pasti kalian udah familiar banget, yaitu file gambar. Ada JPEG atau JPG yang paling umum, PNG yang bisa transparan, GIF yang bisa bergerak-gerak, sampai TIFF yang kualitasnya super duper tajam. Pemilihan format gambar ini biasanya tergantung dari kebutuhan, apakah untuk website, dokumen, atau dicetak. Chapter 8, File Kompresi dan Arsip, Zip, RAR, dan 7Z. Pernah ngirim banyak file sekaligus? Nah, kalian pasti butuh file kompresi dan arsip, seperti Zip, RAR, dan 7Z. Format-format ini bisa memperkecil ukuran file dan menggabungkannya jadi satu, sehingga lebih mudah untuk disimpan dan dikirim. Kalian bisa memilih format yang paling umum digunakan, yaitu Zip, atau yang memiliki kompresi lebih baik, seperti RAR dan 7Z. Chapter 9 Konversi File secara online, praktis dan cepat. Nah, sekarang kita bahas cara mengonversi file secara online. Ada banyak website yang menyediakan layanan konversi file gratis, seperti smallpdf.com, zamzar.com, cloudconvert.com, dan onlineconvert.com. Kalian tinggal upload file yang mau dikonversi, pilih format tujuan, dan klik tombol konversi. Gampang banget kan?
Chapter 10, konversi file menggunakan software, fleksibel dan canggih. Tapi, kalau kalian sering melakukan konversi file atau membutuhkan fitur yang lebih canggih, menggunakan software khusus mungkin lebih praktis dan fleksibel. Ada banyak software konversi file yang bisa kalian gunakan, seperti Microsoft Office, Adobe Acrobat, Handbrake, VLC Media Player, Audacity, dan WinRAR to do zip. Outro, itu dia jenis file dan cara konversinya. Nah, itu dia jenis file yang paling banyak digunakan dan cara mengonversinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuat pekerjaan kalian lebih efisien. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.